Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Mudah-mudahan selalu sehat lahir dan batin ya. Mudah-mudahan dompetnya juga sehat. Amin. Jangan lahir batin aja sehat, dompet gak sehat kan kacau juga itu. Mudah-mudahan sehat semua lah. Jadi ini kita bagi-bagi cerita lagi tentang penghinaan ya. Ketika kita dikecilkan, dihina, dihujat, digunjing, memang itu nggak enak ya. Hati kita berontak, hati kita nggak terima. Tapi sebenarnya ketika kita dihina orang lain, kita jangan merasa terhina ya. Karena mindset kita ketika dihina, dikecilkan itu sesuatu yang jelek, sesuatu yang gak enak ya. Alam bawah sadar kita tuh selalu berkata engkau itu sedang dikecilkan oleh orang lain. Jadi di situ kita jadi berontak, jadi nggak terima. Tapi coba kita bisa melihat penghinaan makhluk itu sebagai bahan koreksi diri ya. Jadi apapun bentuk hinaan orang lain kepada kita, coba kita koreksi, benar nggak? Kalau benar, ya terima ya. Kita harus terima. Kalau orang Jawa bilang legowo ya, terima. Terus berusaha memperbaiki biar kita tidak dihina lagi ya. Misalnya dibilang dasar miskin lo, miskin, dasar miskin. Coba secara logika, ada nggak orang kaya digituin? Orang kaya dibilang dasar miskin lo, nggak ada, karena dia bukan orang miskin, ya kan? Tapi kalau kita digituin sama orang, ya berarti memang miskin. Ngapain marah? Hah? Apalagi dihina kita, pemalas. Ya coba koreksi, benar nggak kita ini pemalas? Kalau kita memang orang sampai ngomong kita ini dasar pemalas, ngapain marah? Ya, kita jadikan itu sebagai tenaga atau kekuatan untuk meloncat lebih tinggi lagi. Jadi untuk menjadi sesuatu yang baru memang harus ada apa ya, kalau kita bilang harus ada tekanan dia. Kalau nggak ada tekanan nggak bisa ya. Jadi ya sedikitlah saya berbagi cerita, mungkin ada kesamaan dengan teman-teman. Dahulunya saya pelaut ya, gaji belasan juta tiap bulan. Ketika mendalami zikir nafas, dan situ saya terpanggil untuk mendakwahkan zikir nafas, timbul ada keinginan, kalau bisa saya di darat ya Allah, pindahkanlah rezekiku ke darat ya Allah. Karena kalau sudah di laut itu kadang 2 minggu di tengah laut ya kan, 2 minggu di tengah laut itu kadang nggak ada sinyal ya, gimana kita mau komunikasi? Bagaimana kita mau belajar? Nggak bisa. Akhirnya saya minta kepada Allah ya, makanya hati-hati kita dengan di sebalik keinginan itu terkadang cepat gitu. Begitu baru terlintas keinginan aja kita belum minta, belum ngomong, kadang Allah langsung kasih. Nah, kalau kita nggak siap di situ goyang juga kita. Jadi nggak selang berapa lama langsung di PHK saya. Ya Allah, aku nggak ada persiapan, di darat aku mau kerja apa, aku nggak ada skill ya kan, nggak ada keahlian apa-apa. PHK, mau nggak mau ya saya di darat. Akhirnya saya buat buku ya kan, dapat perintah buat buku, nulis buku. Alhamdulillah. Itu juga dihina saya, dihina, dikecilkan, dibuat patah semangat ya. Pasti orang terdekat dahulu, makanya orang-orang terdekat dahulu yang nyerang kita, bukan orang lain. Apa kata istri saya?
Kamu tuh bukan penulis terkenal. Ngapain buat buku, buang-buang uang? Kalau laku buku itu, kalau nggak laku siapa yang mau beli? Siapa yang mau baca? Orang aja nggak kenal kamu, katanya. Tapi ya saya kan ngikuti dorongan ya kan. Ya karena sudah ada dorongan ya ikuti aja. Itu nggak ada kepikiran mau cari duit, nggak ada. Cuma perintahnya buat buku, ya buat saya. Buat buku, alhamdulillah bisa jadi untuk kehidupannya. Ada saja yang beli ya kan. Nah, lalu orang udah baca buku kan, orang sudah baca buku, kepingin lagi Bang Andi kalau bisa Bang Andi ceramah lah di YouTube. Saya sudah baca buku Bang Andi tapi belum dengar suaranya katanya. Awalnya juga bingung, ya Allah, apa aku mau ngomong? Aku bukan ustadz, aku bukan penceramah. Kikuk kita kan, kita nggak ada keahlian di situ. Akhirnya beranikan diri aja, nekat aja buat YouTube dah. Ketika saya buat YouTube itu nggak ada uang, ya nggak ada di situ niatnya cari uang, nggak ada. Dari 2016 sampai 2018 disitulah baru mulai menghasilkan. 2 tahun itu nggak ada uang. Akhirnya istri saya tuh tekan terus, kerjalah Bang, kerja. Jangan kamu gila jemaahmu aja. Semua pagi siang malam, sore, tengah malam, sampai kamu begadang, jemaahmu aja yang kau urus. Mana untuk kita? Bagaimana kehidupan kita? Pikirkan juga, ya kan? Tekanan itu. Saya bilang ada nanti rezekinya. Ya, ini wilayah ekstrim nih. Kita ini harus dipahami antara asbab dan tajrid ya. Jangan sampai kita terbalik-balik. Jadi di situ saya mengikuti daya, mengikuti kehendak Allah. Akhirnya apa? Saya dibilang pemalas, dasar pemalas, pengangguran, miskin, segala macam. Semua saudara menghina, ya. Teman-teman menghina. Kok hanya dakwah aja? Makan apa nih istrimu? Kerjalah, jangan kau pikirkan akhirat aja, duniamu kau tinggalkan, katanya. Ya, akhirnya saya introspeksi diri ya. Akhirnya kerja saya. Ya sudah, kerja saya ikuti kemauannya. Begitu saya kerja, baru 1 bulan saya kerja, ya. Tahu nggak kerja apa? Jadi cleaning service, jadi tukang cuci toilet. Ya itulah, saya ikuti aja mau Allah itu. Ya Allah, aku kalau kayak gini terus, anak istriku makan apa ya Allah? Istri tekan terus, suruh kerja. Akhirnya saya ambil pekerjaan, ada di pekerjaan tapi cuma cuci toilet, mau nggak? Saya terima juga, saya mau. Rupanya nggak bertahan 1 bulan, hampir 1 bulan saya dikasih sakit oleh Allah. Ya itulah, fisik udah nggak kuat ya kan. Dikasih sakit oleh Allah, akhirnya saya nggak bisa kerja lagi. Di situ sebenarnya sudah ada perintah, sudah ada dorongan. Karena di situ hati saya bertolak, berperang. Begitu saya kerja, pulang kerja ya udah capek. Nggak ada waktu untuk melayani teman-teman. Nggak ada waktu lagi untuk diskusi tentang Allah. Udah malas saya pegang HP. Karena udah capek, ya kan. Banyak orang yang bertanya, saya nggak layani, saya nggak jawab. Akhirnya di situ Allah perintahkan, aku hanya sebentar aja gamblengnya ini, kata Allah. Aku suruh kau jadi tukang cuci toilet biar hilang kesombonganmu. Sebenarnya secara syariat kamu itu membersihkan toilet, tapi secara hakikat aku tuh sedang membersihkan hatimu. Inilah ilmu pembersih hati. Air kencing orang kita bersihkan, tai orang kita bersihkan ya. Sedangkan toilet saya sendiri aja jijik saya.
ini toilet umum pula kita yang bersihkan, ya kan? Begitulah ekstrimnya ini wilayah Allah. Nah di situ saya jadi muncul yang namanya ilmu rasa. Ya kita harus saling menghargai sesama, nggak boleh sombong, ya. Mungkin hari ini kita mulia, besok bisa jadi kita hina, ya. Di situ kan pelajaran yang saya bisa petik. Makanya hilang sombong kita, karena kita udah rasa, oh kayak gini jadi orang susah. Lalu setelah saya sudah sakit, makin berat lagi tekanan itu kan. Apa tekanan ya? Nggak jauh-jauh dari uang lah, ekonomi. Nggak ada penghasilan, nggak ada pekerjaan, dan saudara-saudara saya semua pada menghina. Pemalas. Awalnya marah, awalnya terganggu kita. Tapi akhirnya di situ saya introspeksi. Kalau aku nggak dihina orang, mungkin aku terlalu nyaman di wilayah malas ini. Jadi ini sebenarnya sebagai tekanan biar kita keluar dari zona itu. Akhirnya ya saya dapat perintah, kreatif lagi kamu. Pokoknya tekuni lagi YouTube. Alhamdulillah. Dari YouTube itulah menjadi penghidupan saya selama ini. Ya. Jadi yang dulu orang bilang malas nggak kerja di rumah aja, pemalas segala macam. Ya mereka nggak tahu kita kerja, cuma kerjanya dengan Allah, ya. Allah suruh berdakwah, ya sudah aku dakwah ya Allah. Aku bukan soal cari duit, aku dakwah karenamu ya Allah. Akhirnya turun perintah. Itu di YouTube bisa menghasilkan uang. Ambillah rezekimu dari situ. Makanya saya pasang AdSense, ya kan? Jadi saya pasang AdSense. Nah di situ kan teman-teman kalau nonton kan muncul iklan, ya. Jadi kepada saudaraku, sahabatku, kalau lagi nonton YouTube saya muncul iklan, tolong jangan kesel, jangan kecewa, jangan marah, harus banyak sabar, ya. Itulah rezeki saya dari situ. Kalian tontonlah iklannya sampai habis, itu menjadi rezeki untuk bisa saya beli beras untuk keluarga saya, ya. Jadi kalian dapat ilmu, saya juga dapat rezeki dari situ. Jadi nggak saling menguntungkan, nggak ada kita yang dirugikan. Ya udah, saya teruskan sampai sekarang. Teman-teman nanya, saya jawab. Kalau ada daya, ya kita buat video. Kalau nggak ada daya, ya saya diam, ya kan? Nah, jadi yang dulu suka menghina pemalas, nggak mau kerja, begini begitu, nyatanya makan juga kami, hidup juga kami, ya kan? Jadi ngapain kita mau terganggu dengan omongan orang, ya kan? Sama halnya ketika kita sudah mulai belajar zikir nafas, di situ kan jadi pendiam. Kenapa ya bang, aku sekarang kok lebih cuek, sama orang cuek kali, aku jadi banyak diam. Nah, di situ kadang orang-orang terdekat banyak bilang, sombong kali dia sekarang, nggak kayak dulu. Nah, itu prasangka orang, dibilang kita sombong, ya itu padahal kita nggak merasa sombong, tapi kita dianggap sombong. Coba kita lebih introspeksi diri, oh berarti ya harus berubah, harus kita istilahnya jadikan cerminan diri, koreksi diri, ya kan? Apalagi pernah saya ke rumah saudara saya dihina, saya perhatikan dari kemarin sampai sekarang bertahun-tahun saya lihat. Celanamu itu cuman itu aja, celana 1001 katanya. Nggak ada kamu celana lain ya. Saya lihat celana panjangmu itu, celana li kamu itu, cuman itu aja saya lihat. Bosan saya lihatnya katanya. Sampai segitu ya saya dihina. Dia bilang celana 1001. Padahal bukan berarti saya nggak punya celana, ya. Karena saya senang celana itu, makanya saya sering pakai celana itu, enak dipakai di badan saya, makanya saya sering pakai celana itu. Jadi pandangan orang nggak ada celana lain, itu aja yang dipakai, ya kan? Ya hak orang lah, macam beda-beda orang kan, beda-beda penilaian. Hak orang mau cerita seperti apa.
Nah, di situ kan saya koreksi lagi, ya juga ya. Kalau tiap hari aku pakai celana ini terus, hanya itu-itu aja, berarti kan orang menilai. Dianggapnya aku ini nggak ada celana lain. Akhirnya di situ saya berubah. Ya ganti-gantilah celananya. Jangan itu-itu aja. Ya kan? Seharusnya kan kalau kita bisa menyikapi hinaan orang itu dengan kebaikan, enak hidup kita. Sebenarnya kita diajarkan, dinasehati sebenarnya. Coba dianggap jangan hinaan. Kita anggap orang itu sedang menasehati kita. Kalau dihina, dasar pemalas kau, dasar pengangguran, ya berarti perintahnya jangan malas. Kamu harus bekerja, berusahalah bekerja, itu perintahnya. Ya. Apalagi, bau kali kamu nih, nggak mandi kamu ya. Bau, nggak usah dekat-dekat. Ya perintahnya mandi. Jangan kita ingat baunya. Ketika kita diingat di pikiran kita, kita ingat kita dikata-katai bau, di situ kita marah. Tapi coba kita rubah menjadi perintahnya apa gitu. Kalau dikatain bau, ya berarti aku ini disuruh mandi, itu aja. Jadi kita nggak marah. Ya, makanya saya buktikan. Biarlah orang bilang saya pemalas, saya pengangguran, saya begini, saya begitu. Ya, saya nggak ganggu orang, ya kan? Biarin aja, orang nggak tahu, ya kan? Bukan berarti kita nggak menghasilkan, bukan berarti kita nggak kerja, ya kan? Tetap kita kerja, cuma kerjanya dengan cara Allah. Ya Allah suruh saya dakwah, ya sudah saya di YouTube. Nah, jadi untuk teman-teman, ya mudah-mudahan paham. Kalau muncul iklan banyak juga tuh yang dari Malaysia, dari mana, bang kok banyak kali iklannya, terganggu saya bang. Ya disitulah letak kesabaran tadi. Kalau ingin dakwah ini jalan terus, ya support lah, ya kan. Saya nggak minta apa-apa, kalian support aja channel YouTube itu, biar terus berkembang, biar terus bisa memberi manfaat, ya kan. Ya, justru dari iklan itu kita bisa beli kuota, bisa beli internet, bisa upload ke YouTube. Ya semua kan ada timbal baliknya. Nah, jadi di situ kita enjoy hidup ini. Ketika orang hina, orang ejek, ya udahlah. Ngapain kita pusingin? Jadi diri yang merdeka ya. Nggak usah, nggak berubah hidup kita. Dina emangnya berubah hidup kita? Nggak berubah hidup kita, nggak terganggu kita itu sebenarnya. Cuman kitanya aja yang merasa diganggu, kitanya aja yang merasa diganggu, dan kita nggak paham apa tuh makna dari hinaan makhluk tadi. Ya coba paling enak tuh, paling sering tuh ya dari orang terdekat, dari istri, dari suami, dari anak, dari orang tua, dari adik-adik, dari saudara-saudara family kita, ya. Apa kata-kata mereka tuh ingat. Dasar kau pemalas ya, berarti perintahnya harus rajin. Dibalik aja. Ya. Janganlah di rumah aja. Masa kamu asik di rumah aja, nggak mau bergaul, nggak mau berusaha, nggak mau bekerja. Anak istrimu makan apa nanti? Nah kalau dia ngomong kayak gitu, buktikan bahwa di rumah bisa cari uang, bahwa di rumah kita juga kerja. Ya, itu yang saya buktikan. Ya udah sekarang aman, ya kan? Yang dahulu istri saya mencekal, menghalangi dakwah saya, ya sekarang manut. Karena apa? Imbang. Jadi kita tidak hanya akhirat aja, dunia juga dapat, ya. Jadi untuk teman-teman yang masih sering terganggu, masih sering baper, masih sering tersinggung ketika mendengar kata-kata orang, hinaan orang, ya. Coba buktikan, ya. Dibuktikan. Kalau dibilang dasar lu miskin, ya memang miskin kita ini.
terima kenyataan lah. Jangan kita udah miskin dibilang miskin marah, ya kan? Terima kenyataan. Kalau kita sudah tahu, oh iya aku miskin, ya berarti berusaha lah biar nggak miskin lagi, ya gitu aja. Ketika dihina bau, ya berarti perintahnya mandi, mandilah. Coba bersih kita, mana ada orang bilang kita bau, mana ada orang bilang, coba kita udah mandi, dah harum, dah wangi, nggak ada lagi orang bilang bau, ya kan? Bodoh lah itu, berarti hidungnya yang rusak itu. Orang udah mandi, udah wangi kok dibilang bau, ya kan? Bukan kita yang salah. Jadi enjoy lah hidup ini kalau kita bisa masuk ke jiwa itu. Masuklah pada jiwa yang tenang. Seperti apa bang jiwa yang tenang? Ibarat dalam berzikir nafas, kita digigit nyamuk. Aku tahu bang, aku digigit nyamuk bang. Aku sadar bang, aku digigit nyamuk. Tapi aku nggak terganggu lagi, aku terus saja ke Allah. Begitu selesai DN udah gemuk-gemuk nyamuk tuh hisap darah kita kan. Berarti kan kita nggak terganggu. Begitu juga dalam kehidupan. Dihina orang, dicaci orang, dihardik orang, digunjing orang. Hanya pakaian kita yang dihina kok, bukan diri kita. Diri kita sebenar diri itu kan jiwa kita. Jasad ini hanya pakaian. Pakaian dihina kok marah, ya kan? Masuklah pada jiwa yang tenang itu. Enak, paling orang ngomongin kita, orang ceritain kita, orang gunjing kita, ya senyum aja kita. Itu paling anggapan kita itu orang iri, itu iri tanda tak mampu, ya kan? Itu aja, nggak usah kita terbawa jadi marah, jadi benci, jadi dendam, nggak usah, ya. Jadi untuk teman-temanku semua, mudah-mudahan lebih tahan banting lagi, ya. Jadilah jiwa yang merdeka, yang tak terganggu oleh keadaan sekitar, tenang, anteng. Anak mau nonton TV berisik seperti apapun, kalau kita masuk pada jiwa, nggak terganggu suara TV itu. Tapi kalau kita masih belum masuk ke jiwa, ya risih, terganggu. Makanya masuk pada jiwa, ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan, menjadi semangat bagi teman-temanku yang senasib, yang kita selalu dikecilkan orang, dihina orang. Jangan marah, jadikan itu sebagai renungan diri, koreksi diri, bercerminlah kita. Kalau aku dihina orang begini begitu, betul nggak ya? Oh berarti aku harus berubah, gitu aja, ya. Mudah-mudahan kita lebih menjadi jiwa yang merdeka. Oke, damailah dengan diri sendiri, maka damai pula di sekelilingmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.